Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini Bu Septi akan menjelaskan terkait dengan salah satu konsep dari keperawatan gawat darurat, yaitu terkait dengan initial assessment. Pada capaian pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa akan dapat melakukan initial assessment secara mandiri. Minimal adalah memahami tentang konsep teoritis dari initial assessment. Kemudian diharapkan pula dapat menerapkan atau melakukan dari asuhan keperawatan terkait dengan kasus-kasus kegawat daruratan, dan kemudian melakukan pengelolaan dasar pada kasus-kasus airway breathing circulation. Kita ketahui pada penderita trauma atau multitrauma itu memerlukan penilaian dan pengelolaan yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan dari jiwa penderita. Nah, di sini waktu berperan sangat penting. Karena kasus tadi gawat darurat sehingga memerlukan pengelolaan yang cepat, tepat, dan juga mudah. Nah, istilah awal ini untuk pengelolaan proses awal ini kita sebut sebagai initial assessment. Itu initial itu adalah permulaan, assessment adalah pengkajian. Jadi kita melakukan penilaian awal yang dilakukan dengan cepat, mudah, dan tepat agar nanti dapat dilakukan penanganan yang sesuai. Komponen sendiri dari initial assessment terdiri dari persiapan, triase, survei primer, proses resusitasi, pemeriksaan penunjang, ada survei sekunder dan pemeriksaan penunjangnya, kemudian ada pengawasan dan evaluasi ulang serta terapi definitifnya. Ini adalah standar-standar komponennya. Nah, secara umum kita akan melakukan proses initial assessment yang meliputi dari persiapan, kemudian melakukan pemilahan dari korban atau kita sebut sebagai triase, kemudian adalah melakukan survei primer atau pengkajian primer di mana nanti akan meliputi ABCDE, airway, breathing, circulation, disabilities, dan environment atau exposure. Kemudian ada survei sekunder yang terdiri dari ampel, ya, alergi, medication, past illness, last meal, dan environment atau event leading. Nah, nanti kita juga harus melakukan yang namanya survei tersier yang biasanya masuk juga dalam survei sekunder, yaitu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, di mana nanti dari semua tahapan ini harus dilakukan terapi atau tindakan awal. Nah, di tahap akhir akan ditemukan adanya terapi definitif. Kita akan mulai pada tahap persiapan. Persiapan akan dibagi menjadi dua hal, yaitu persiapan di pre-hospital dan persiapan di on-hospital. Jadi di pre-hospital sendiri akan ada dilakukan namanya koordinasi untuk persiapan awal penanganan korban. Kemudian harus ada pemberian informasi secara dini dan keterangan yang jelas dari apa yang sebenarnya terjadi, apa kondisi pasien, dan seterusnya. Di in-hospital sendiri persiapannya meliputi perencanaan sebelum kedatangan korban yang dilakukan oleh tim dari unit gawat darurat. Kemudian ada perlengkapan atau alat-alat yang dibutuhkan, itu sudah harus disiapkan juga di in-hospital. Pada tahap triase di sini adalah penyelesaian dari pasien atau priority dari pasien, di mana memberikan prioritas pertolongan terhadap kasus, ya, baik yang terjadi di dalam maupun di luar rumah sakit. Nah, cara pemilahan berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Jadi kita memilah korban adalah berdasarkan kegawatan, kemudian kebutuhan terapinya, dan juga sumber daya yang tersedia yang ada di in-hospital maupun di pre-hospital. Macam triase ada dua, di sana ada multiple casualties dan mixed casualties. Jadi di multiple sendiri di sini kita bisa melihat bahwa korbannya atau penderitanya dan beratnya trauma itu tidak melebihi dari kapasitas yang mampu ditangani oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit masih cukup untuk menangani jumlah penderitanya maupun beratnya dari trauma atau kasus yang dialami oleh korban. Nah, di sini yang kita prioritaskan pada multiple casualties adalah penderita dengan masalah yang mengancam jiwa, dan multiple trauma ini kita prioritaskan penanganannya.
Akan berbeda pada maskasualtis, di mana maskasualtis sendiri jumlah penderita dan beratnya trauma melampaui kemampuan rumah sakit. Sehingga di sini yang perlu kita prioritaskan adalah yang memiliki tingkat survival atau kemampuan bertahan hidup yang paling besar. Kemudian membutuhkan waktu perlengkapan tenaga yang paling sedikit. Ini akan mendapatkan prioritas penanganan. Jadi kita lihat siapa sih yang akan bertahan hidup. Nah, di sana akan kita prioritaskan di mana rumah sakit masih mampu untuk menangani. Pemberian label triase sendiri biasanya untuk pada musibah major terdiri dari 5 label, yaitu ada hijau, kuning, merah, biru, dan hitam. Jadi tag ini akan kita gunakan untuk menyeleksi atau memilah korban. Di mana tag hijau itu digunakan untuk korban-korban yang memiliki luka minor atau bahkan tidak mengalami luka. Ya, ini bisa dibuang tunggu atau dipulangkan. Kemudian kuning adalah yang mengalami luka-luka ringan ya, minor. Biasanya di kamar bedah minor dan seterusnya. Label merah di sini adalah yang mengalami cedera berat dan dia memerlukan resusitasi. Kemudian label biru adalah kondisi yang mengancam, dia bukan hanya menemukan resusitasi tapi juga memerlukan perawatan intensif. Itu. Kemudian yang terakhir adalah label hitam, di mana adalah kasus meninggal. Ya, ini nanti akan dikirim ke kamar jenazah. Nanti kita juga harus mengenal ada beberapa jenis triase yang bisa dilakukan yang mungkin bisa dikenalkan di sini. Salah satunya adalah START. START itu adalah Simple Triase and Rapid Treatment. Jadi di sini kita melakukan triase paling sederhana, kemudian melakukan penanganan yang rapid atau cepat. Ya. Di mana START ini nanti kita akan mengkaji 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah respirasi, yang kedua adalah perfusi, dan yang ketiga adalah status mental. Nah, ketiganya ini dikaji, kemudian pasien atau korban akan dipilah menjadi 4 kategori, yaitu minor atau non-urgent, yaitu diberikan tag hijau, kemudian delay atau urgent diberikan tag kuning, dan kemudian immediate atau emergency diberikan tag merah, dan kemudian adalah dia diberikan tag hitam. Hal yang perlu kita perhatikan dalam triase selain tadi adalah pengkategorian mungkin berdasarkan dari respirasi, perfusi, dan status mental, kita juga bisa memprioritaskan kemungkinan misalnya hasilnya hampir sama. Nah, apa urutan prioritas yang bisa kita gunakan? Kita bisa memakai ancaman jiwa, kemudian survivalnya atau tingkat bertahan hidup dari korban, apakah alat dan tindakan itu mudah dilakukan atau tidak, kemudian usia dan jenis kelaminnya. Oke, sampai di sini cukup jelas. Kita akan berlanjut kepada apa yang kita sebut sebagai primary survey. Ini adalah hal pokok yang akan kita pelajari pada sesi ini. Primary survey yang tadi sudah saya sebutkan di awal terdiri dari ABCDE. Airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Kita akan bahas satu persatu. Airway dengan kontrol servikal di sini ya. Jadi airway ini adalah kepatenan dari jalan nafas. Airway L itu adalah nafas, W atau pernafasan atau udara, W itu adalah jalan. Jadi kita bicara jalan nafas. Nah, jalan nafas sendiri nanti kita bisa tahu bahwa jalan nafas kita itu ada hidung, mulut, kemudian faring, laring ya, kemudian trakea, bronkus, bronchiolus. Ya, itu adalah jalan nafas yang akan dilewati dari sistem pernafasan, dan semuanya ini harus dipastikan dia paten atau lancar, tidak ada hambatan. Jadi di jalan nafas atau airway kita bicara ada tidaknya sih hambatan atau kita sebut sebagai obstruksi. Ya, dan penilaian ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Pengkajian pada airway pada tahap primary survey airway kita bisa menggunakan inspeksi, auskultasi, dan palpasi. Pada inspeksi kita dapat melihat ada tidaknya fraktur tulang wajah. Kemudian ada tidaknya benda hadsing di jalan nafas tadi. Misalnya di area mulut dan hidung kita mungkin bisa melihat ada cairan, massa, atau mungkin darah ya, di jalan nafas. Di tahap berikutnya adalah kita melihat auskultasi. Kita dengarkan ada tidaknya suara nafas dengan atau tanpa stetoskop.
Nah, pada saat pendengaran kita bisa melihat nanti ada gangguan pernafasan atau sumbatan pernafasan baik di pernafasan bagian atas maupun bagian bawah. Ya, satu-satu nanti kita bisa bahas, yaitu yang pertama adalah stridor. Stridor adalah sumbatan sebagian jalan nafas atas. Dan umumnya paling sering adalah dikarenakan lidah jatuh ke belakang. Nah, stridor ini kita yang sebut bahasa kerennya di kita yang kita sebut adalah ngorok. Jadi stridor itu adalah ngorok suara seperti itu. Yaitu adalah sumbatan jalan nafas atas. Kemudian yang kedua ada gargling. Gargling itu adalah adanya cairan ya yang ada di jalan nafas, terutama jalan nafas bagian atas. Nah, ini biasanya adalah adanya darah di mulut atau cairan di mulut, dan ini harus diatasi karena dia mengganggu atau menyumbat jalan nafas. Kemudian ada ronki ya, ronki ini adalah penutupan atau sumbatan di area jalan nafas yang bawah seperti itu. Terus kemudian yang terakhir pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah palpasi. Di palpasi kita lakukan pemeriksaan perabaan ya di area jalan nafas ya, itu apakah ada krepitasi, kemudian ada massa ataukah benda asing, nah, itu kita cek. Pengelolaan airway sendiri akan kita bagi menjadi dua. Jadi apabila tadi kita temukan adanya obstruksi atau sumbatan atau masalah yang lain, kita melakukan pengelolaan dengan dua cara atau dua versi, yaitu tanpa alat dan dengan alat. Untuk tanpa alat kita bisa menggunakan teknik head tail, ya, kemudian chin lift atau kombinasi keduanya kita sebut sebagai head tail chin lift, atau yang terakhir kita ada gunakan adalah jaw thrust. Head tail chin lift kita lakukan pada pasien yang tidak memiliki resiko cedera tulang belakang ya, atau cedera servikal. Nah, ini kita bisa lakukan head tail chin lift ya. Tapi pada pasien dengan resiko atau mengalami cedera servikal kita akan gunakan tekniknya dengan jaw thrust. Untuk alat sendiri pengelolaan airway kita dapat menggunakan oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway atau laryngeal mask airway. Jadi bisa menggunakan OPA, MPA maupun laryngeal mask airway. OPA atau kadang-kadang ada yang menyebut sebagai mayo, ada kadang-kadang yang sebagai hotel yang dipasangkan di mulut pasien untuk membantu membuka jalan nafas. Untuk mengambil atau membersihkan sumbatan sendiri kita bisa menggunakan teknik finger swab atau close finger atau mungkin dengan melakukan namanya suction. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa pada pengelolaan airway kita pastikan kita melakukan fiksasi leher, bisa menggunakan collar neck ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh tindakan head tail chin lift, ada di sebelah kanan di mana kita menekan bagian dahi kemudian mengangkat bagian dagu ke atas ya, itu adalah head tail chin lift, sehingga jalan nafasnya akan terlebih terbuka seperti yang ada di gambar. Kemudian yang jaw thrust adalah dengan cara kita membuka jalan nafas yang melalui pergerakan rahang bawah. Yang kita gerakan adalah rahang bawahnya. Jadi kita berusaha tidak melakukan pergerakan pada area cervical. Kemudian ada tadi yang disebutkan dengan alat, ada oropharyngeal airway, ada nasopharyngeal airway, dan ada laryngeal mask airway. Gambarnya ada di sana. Oke, di tahap selanjutnya kita akan mengkaji terkait dengan breathing atau kita sebut sebagai pernafasan. Ya, breath dari kata breath yaitu pernafasan. Jadi breathing ini kita melihat status ventilasi dan oksigenasi dari korban atau pasien. Yang kita perlu lakukan adalah setelah mengkaji ya, kita bisa membuka leher dan dada penderita dengan tetap memperhatikan tadi inline mobilization. Jadi inline mobilization ini kita memastikan pasiennya miring di seluruh bagian tubuh, kemudian tegak di seluruh bagian tubuh. Jadi tidak ada posisi yang tidak lurus seperti itu. Nah, di sini kita kaji juga untuk laju atau respiratory rate, kemudian dalamnya pernafasan juga dikaji. Pada inspeksi dan palpasi kita bisa melihat adanya deviasi trakea, jadi trakeanya akan mungkin bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, itu yang kita sebut sebagai deviasi trakea. Kemudian ada tidaknya ekspansi dada yang simetris atau mungkin ekspansi dada kiri dan kanan berbeda atau paradoksal seperti itu.
Kemudian kita juga menggunakan pemakaian otot-otot tambahan, apakah ada atau tidak. Kemudian tanda cedera lain yang mungkin bisa dilihat dari inspeksi. Misalnya ada luka terbuka di area dada. Nah, itu salah satu tanda yang perlu kita antisipasi. Di perkusi kita akan mendengarkan suara paru. Jadi di perkusi atau kita ketuk kita akan mendengarkan normalnya adalah suara sonor. Tapi pada kasus-kasus tertentu akan bisa muncul dia redup, ya, redup atau mungkin dia hipersonor atau suaranya lebih keras, ya, seperti ini. Hipersonor ini umumnya muncul pada kasus-kasus di mana ada penumpukan udara di rongga dada, ya, bisa karena pneumotorak, bisa karena tension pneumotorak, di mana kalau tension pneumotorak ini jauh lebih berbahaya karena ada peningkatan tekanan juga di sana. Nah, kalau redup ini bisa karena mungkin ada cairan atau bisa mungkin cairan pleura atau mungkin bisa karena ada darah di sana. Nah, ini suara perkusi parunya akan redup. Pada auskultasi, ya, kita akan mendengarkan suara pernafasan yang ada di dalam paru-paru, yaitu kita bisa mendengarkan di torak bilateral baik kanan maupun kiri. Normal dari auskultasi paru sendiri kita tahu adalah suara vesikular atau vesikular. Nah, pada gangguan auskultasi atau di paru ini bisa muncul suara ronki. Nah, pada pemeriksaan breathing yang cepat kita bisa menggunakan teknik yang namanya look, listen, and feel. Ya, tekniknya bisa seperti ini. Jadi kita akan melihat, ya, atau mengkaji pernafasannya. Jadi kita akan look atau melihat dari pengembangan dadanya tadi simetris atau tidak, kemudian ada pengembangan dadanya atau tidak, itu dari look. Kemudian listen, kita dengarkan suara nafasnya tadi, adakah mungkin ronki atau yang sebagainya, yang mungkin kalau ronki mungkin didengar dengan stetoskop, ya, kalau tidak dengan stetoskop mungkin ada suara yang lain yang mungkin bisa didengar. Kemudian ada feel itu adalah kita merasakan hembusan nafas pasien di pipi kita. Nah, pada era pandemi seperti ini mungkin hal ini akan sulit kita lakukan, ya. Jadi kita bisa pakai teknik yang lain yang masih bisa aman untuk dilakukan. Pengelolaan breathing sendiri atau penuturan breathing sendiri kita menggunakan beberapa hal. Yang pertama yang paling pokok adalah pada masalah pernafasan, langkah utama atau tindakan utama adalah pemberian oksigen atau terapi oksigen. Jadi ini adalah terapi utama pada masalah-masalah breathing atau pernafasan. Kita dapat memberikan oksigen dengan konsentrasi tinggi, bisa menggunakan non-rebreathing mask, ya, sekitar 11-12 liter per menit. Kemudian kita juga bisa melakukan ventilasi dengan back valve mask. Kemudian apabila terjadi tension pneumotorak, kita bisa menggunakan teknik yang namanya needle torakosintesis. Jadi memasukkan jarum atau needle untuk mengeluarkan udara yang ada di rongga dada atau rongga torak, ya, di torakosintesis. Kemudian ada juga pada kasus-kasus open pneumotorak di mana rongga bagian dada terbuka, kita harus melakukan fiksasi kasa 3 sisi. Jadi menutup area itu dengan kasa, tapi hanya menutup atau memplester 3 sisi saja, sehingga perkembangan udaranya masih bisa terjadi, ya. Ini untuk mencegah terjadinya kolaps pada paru. Kemudian kita juga memastikan kita memasang pulse oximeter untuk mengetahui, ya, dari konsentrasi oksigen di dalam darah, ya, untuk mengetahui kadarnya berapa persen sih kadarnya oksigennya, seperti itu. Kemudian kita juga lakukan evaluasi. Pada tahap C kita akan melakukan pengkajian dari primary survei untuk sirkulasi atau circulation. Jadi di sini kita akan melakukan circulation plus kontrol perdarahan. Jadi yang pertama kita perlu lakukan adalah mengetahui sumber perdarahan eksternal. Ada tidak sih ada luka yang terjadi pada pasien, itu adalah sumber perdarahan eksternal. Kemudian juga mengetahui sumber perdarahan internal, karena tidak semua perdarahan itu terjadi di eksternal atau tampak. Bisa saja perdarahan itu terjadi di internal, misalnya perdarahan di area lambung misalnya, atau perdarahan di rongga peritonitis dan seterusnya, ya. Sehingga pada perdarahan internal ini kadang-kadang cukup berbahaya karena kita tidak bisa melihatnya secara terbuka dan penanganannya jauh lebih sulit seperti itu. Nah, pengkajian yang perlu kita lakukan adalah kita yang pertama melakukan bisa pemeriksaan nadi,
Ya, kita cek kecepatan atau frekuensi nadinya, kemudian kualitas, apakah dia cukup kuat atau tidak, teratur atau tidak, kemudian mungkin ada pulsus paradoksus atau tidak. Nah, pada pulsasi arteri utama dia teraba atau tidak. Pulsasi arteri utama kita bisa mengkaji pada arteri karotis. Ya, misalnya kita akan mengkaji di arteri perifer yang di radial, nah itu mungkin kadang-kadang tidak teraba atau sangat lemah, sehingga kita bisa mengkajinya adalah di pulsasi arteri utama atau pusat. Kemudian cek warna kulitnya, ada tidaknya tanda sianosis. Cek juga capillary refill time-nya, berapa sih pengisian dari kapiler ya. Kita bisa menekan ujung jari atau ujung kuku, kita lihat perubahan warnanya ya, yang dari pucat berubah menjadi merah muda dalam waktu kalau bisa adalah kurang dari 2 detik ya, waktu normalnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Ini adalah contoh luka atau perdarahan eksternal ya yang bisa tampak. Nah, pada pengelolaan sirkulasi sendiri, apabila tadi kita temukan perdarahan eksternal yang masih bisa kita tangani dengan cepat, kita gunakan yang pertama langkah-langkahnya adalah tekan langsung, elevasi, dan pressure point. Jadi ini adalah istilah yang sering kita gunakan adalah DEP. DEP itu singkatan dari direct pressure, elevasi, dan pressure point. Jadi kalau kita sering gunakan istilah, lukanya di DEP, itu berarti kita lakukan penekanan langsung pada area luka, kemudian kita naikkan ya elevasi lebih tinggi dari jantung kecuali ada kontraindikasi, kemudian kita lakukan pressure point, tekan titik sumber perdarahan lukanya di mana. Ya, kemudian kita bisa melakukan pemberian cairan karena pada kasus perdarahan seperti ini atau terutama yang masif, yang besar, ini sangat berisiko sekali mengalami shock hipovolemik karena adanya kurang dari volume cairan seperti itu. Jadi kita menggunakan pemasangan IV kateter 2 jalur ya di tangan kiri dan tangan kanan atau area lain. Yang jelas di 2 jalur ini dia tidak pada sumber vena yang sama, sumber vena utama yang sama, karena ini untuk mencegah terjadinya kolaps seperti itu. Ya, 2 jalur ukuran utama, kemudian kita berikan dalam bentuk yaitu cairannya adalah cairan kristaloid yang hangat, ya tetesannya juga cepat, ya bisa juga kadang-kadang kita gerucok seperti itu ya. Jadi kalau untuk cairan kristaloid yang utama kita bisa menggunakannya adalah ringer laktat, walaupun untuk cairan yang lain juga tidak masalah ya. Oke, nanti juga yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mencegah adanya terjadinya hipotermi pada korban. Nah, ini adalah contoh luka injurinya. Oke, ini klasifikasi shock nanti bisa dibaca ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Kita akan lihat berapa kehilangan darahnya, berapa cc, kemudian juga kita lihat yang penting di sini adalah nadinya, kemudian respirasinya, kemudian ada tidaknya produksi urin. Nah, ini akan menentukan derajat atau klasifikasi shock. Nah, cairan pengganti yang bisa kita gunakan adalah meliputi dari tadi kristaloid, atau mungkin pada kasus-kasus shock kelas 3 dan kelas 4 kita harus menambahkan pemberian transfusi darah. Oke, kita akan lanjut di tahap pengkajian berikutnya yaitu disability. Pada disability di sini kita bicara terkait dengan fungsi saraf ya, dan juga kaitannya dengan kesadaran yang kita kaji. Yang pertama adalah tingkat kesadarannya korban. Ya, kita bisa menggunakan Glasgow Coma Scale untuk memeriksa tingkat kesadarannya atau GCS ini ya. Kemudian untuk cara cepatnya kita bisa pakai AVPU ya. AVPU ini kita bisa lakukan untuk cara cepat untuk mengecek respon korban. Ya, seperti itu. Tapi
yang akan kita gunakan pada pemeriksaan di sini adalah kita lebih banyak nanti menggunakan Glasgow Coma Scale ya, untuk memeriksa tingkat kesadarannya. Kemudian cek atau kaji pupil ya, dari besarnya ukuran pupil, kemudian isokor atau tidak, efek cahayanya bagaimana, ada lateralisasi atau tidak. Ya, sambil di tahap ini bisa kita lakukan evaluasi dan reevaluasi dari ABC tadi. Kita terakhir dari primary survey, kita akan melakukan pemeriksaan kaitannya dengan exposure atau paparan. Jadi kita melihat di sana buka seluruh pasien penderita, kemudian cek ada tidaknya fraktur, kemudian kita juga harus melakukan pencegahan hipotermi ya, seperti itu. Atau mungkin kita bisa melakukan colok dubur atau colok lubang pasien ya, untuk melihat ada masalah-masalah atau tidak, sumber-sumber perdarahan tadi atau tidak, dan seterusnya bisa dilakukan ulang di sini. Oke, kita akan lanjut pada secondary survey. Yang tadi kita gunakan adalah AMPAL ya, Allergy, Medication, Past Illness, Last Meal, dan Environment. Jadi di sini kita cek ada alergi atau tidak dari riwayat pasien, kemudian riwayat pengobatannya, medikasinya, riwayat penyakit yang kali ini diderita atau penyakit masa lampaunya juga dikaji, kemudian makanan atau minuman yang dikonsumsi terakhir ya. Nanti untuk mengetahui terkait dengan kasus-kasus khusus misalnya keracunan, dan juga untuk persiapan misalnya pasien harus segera dilakukan operasi misalnya. Nah, kapan sih makanan terakhirnya, jadi kapan dia pasien bisa dipuasakan dan seterusnya. Kemudian environment ini kita bisa melihat, atau event leading ya, kita bisa lihat riwayat kejadian yang terjadi terhadap kasus. Mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan initial assessment. Silahkan dipelajari dari sumber-sumber materi yang lain juga. Nanti bisa diulang pada pembelajaran lebih lanjut terkait dengan asuhan keperawatan gawat darurat yang lebih detail. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat menjadi pembelajar sejati. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.